Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Sahabat Quran, pecinta Quran yang dimuliakan Allah. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai hukum tarqiq dan tafkhim dan beberapa hukum yang harus diperhatikan seperti syiddah atau qalqalah dan lain sebagainya. Maka pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai hukum ra'. Imam Jazari mengkhususkan bab khusus atau mengkhususkan bait-bait khusus mengenai hukum ra' ini. Seperti yang kita ketahui, huruf ra merupakan huruf yang dalam bab tafkhim dan tarqiq, ra ini boleh dibaca tebal dan juga boleh dibaca tipis. Pada bait-bait yang akan kami jelaskan atau yang akan kita bahas, Imam Al-Jazari memulai dengan menyebutkan hukum ra yang hanya dibaca tipis. Kemudian setelah itu beliau melanjutkan kepada hukum ra yang boleh dibaca tebal dan boleh dibaca tipis dalam satu waktu. Kemudian setelah itu beliau melanjutkan kepada sifat takrir. Bagaimana kita sebagai pembaca Al-Quran memberikan sifat takrir ketika membaca huruf ra. Sebelum kita memulai pembahasan kita, maka kami akan membacakan bait-bait yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Al-Imam Ibnul Jazari mengatakan, "Waraqqikir ra'a idza ma kusirat, kadzaka ba'da al-kasri haitsu sakanat, illam takum min qabli harf isti'la, aw kanatil kasratu laysat asla." Beliau mengatakan, "Waraqqikir ra'." Nah, ini hukum. Dan tipiskanlah huruf ra. Kapan? Idza ma kusirat. Ini yang pertama. Ra dibaca dengan tipis kalau dia berharokat kasrah. Kalau dia berharokat kasrah. Seperti misalnya ri. Jadi dibaca dengan tipis, bukan dibaca dengan tebal. Ri misalnya. Ri. Maka contohnya misalnya ria'an nas. Wastaghfirillah wa firriqab. Pada contoh-contoh barusan, ra dibaca dengan tipis. Kapan ra dibaca dengan tipis lagi? Beliau melanjutkan, kadzaka ba'dal kasri haitsu sakanat. Ra dibaca dengan tipis kalau ra dalam keadaan sukun, kemudian sebelum ra berharokat kasrah. Ir. Tapi di sini Imam Ibnul Jazari memberikan dua syarat agar ra sukun yang datang setelah kasrah itu dibaca dengan tipis. Apa dua syarat tersebut? Beliau mengatakan, illam takum min qabli harf isti'la. Huruf yang datang setelah ra yang sukun tadi itu bukan huruf isti'la, melainkan huruf istifal. Jadi syarat yang pertama, huruf yang datang setelah ra sukun yang sebelumnya didahului kasrah itu bukan huruf isti'la namun huruf istifal. Contohnya Fir'aun. Di sini ra sukun, sebelumnya kasrah, dan setelah ra sukun ada huruf ain. Ain adalah huruf istifal. Sehingga ra tadi dibaca dengan tipis. Fir'aun. Tidak dibaca tebal, Fir'aun atau Fir'aun. Ya. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ra sukun setelah kasrah itu dibaca dengan tipis. Kata Ibnul Jazari, au kanatil kasratu
laysat asla. Jadi kasrah yang datang sebelum ra sukun itu harus asli, bukan arid. Jadi harus memenuhi dua syarat ini. Yang pertama, setelah ra sukun bukan huruf isti'ala, dan kasrahnya harus kasrah asli, bukan kasrah yang arid. Maka jika setelah ra sukun itu huruf isti'ala, maka ra-nya ditebalkan. Misalnya firqah. Ya. Di sini ra sukun, setelahnya ada huruf qaf, dan qaf merupakan huruf isti'ala. Maka ra sukun ini dibaca dengan tebal, firqah. Begitupun dengan kata irsada. Setelah ra sukun ada huruf shad yang merupakan huruf isti'ala. Atau kasrahnya adalah kasrah yang arid, maka di sini juga harus ditebalkan ra-nya. Misalnya irtadha, irji'u. Ya. Kenapa disebut dengan kasrah yang arid? Karena di sini hamzah wasal pada kata irji'u atau irtadha itu sebenarnya adalah sukun, ya. Kemudian diberikan harokat karena memang orang Arab tidak memulai membaca dengan sukun, harus dimulai dengan harokat. Makanya hamzah wasal di sini diberikan atau dibaca dengan harokat kasrah. Irtadha. Kemudian lagi irji'u. Jadi tidak dibaca dengan tipis irji'u atau irtadha. Inilah dua keadaan di mana ra dibaca dengan tipis. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya Imam Al-Jazari di dalam bait ini hanya menjelaskan keadaan ra yang dibaca dengan wasal. Adapun yang dibaca dengan waqaf beliau tidak menyebutkannya. Jadi yang disebutkan oleh Imam Ibnul Jazari kapan ra dibaca dengan tipis? Pertama, kalau ra tersebut berharokat kasrah. Kemudian yang kedua, ra sukun setelah kasrah. Maksudnya di sini adalah kasrah asli, dan setelah ra sukun tadi bukan huruf isti'ala. Kemudian ada beberapa keadaan lagi yang tidak disebutkan oleh Imam Ibnul Jazari mengenai ra yang dibaca dengan tipis. Salah satunya adalah ra yang dibaca dengan imalah. Ya, dibaca dengan imalah. Misalnya majriha. Maka ra yang imalah ini dibaca juga dengan tipis, tidak dibaca dengan tebal. Majriha misalnya tidak, tapi dibaca dengan tipis. Majriha. Kemudian yang keempat adalah ra sukun karena waqaf atau disebabkan waqaf, kemudian sebelumnya sukun, kemudian sebelumnya kasrah. Misal al-hijr. Ya. Al-hijr. Di sini ra sukun disebabkan karena waqaf. Kemudian sebelumnya ada sukun, jim yang sukun, sebelumnya harokat kasrah pada huruf ha. Al-hijr. Maka ra di sini ketika waqaf dibaca dengan tipis. Kemudian yang kelima adalah ra sukun karena waqaf yang didahului oleh ya sukun. Contohnya al-khair, al-khabir. Di sini kita dapati ra sukun karena kita waqaf, kemudian sebelumnya didahului oleh ya sukun. Al-khair, al-khabir. Inilah 5 keadaan ra dibaca tipis dalam keadaan wasal ataupun dalam keadaan waqaf. Inilah yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.